ikut di belakangnya Udit. Bener. Tapi gua nggak di tas ada yang kayak apa sih ya, kayak manusia, bilang manusia tapi tinggi gede. Makanya itu Keril pindah orang mulu karena terus. emang gak ada yang kuat. Beratnya Sampai minta terakhir ampun. tuh gue yang bawa. Lu bawa aman. Kali kecil itu buat ngambil air, dia buka tenda di situ. Oh, deket situ. Gue turun ke bawah, bener ada yang teriak. Kasihan nih yang ada di dalam badan ini, gue bilang. Mending lu keluar, kalau ada salah ya tolong maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi bersama saya Rita, cerita setan. Malam ini saya kedatangan dua orang teman, yang mana teman ini mengikuti acara naik gunungnya kemarin. Ini ada sangkut pautnya sama cerita sebelumnya bersama Owing. Nggak lama lagi dia bilang ini, kamu, aduh, Kenapa lo? rinding gua. Itu soalnya gimana ya? Itu jelas banget mas. Gimana ceritanya, kita coba tanyakan dulu. Dit, Halo, apa kabar Dit? Mas Rita, Nis, baik. Bang Temi. Halo mas. Gimana ceritanya? Prolognya dulu, awalnya gimana? Kemarin kita naik ya, Mas Tem, ke Gede yang pas kejadian-kejadian aneh tuh yang udah disampaikan sama si Oing juga kan udah cukup jelas maksudnya. Ini gue pengen gue tekanin lagi yang keadaan gue turun mas. Yang gua sama Udit berdua. Oh, lu ternyata ada cerita juga? Ada. Waduh, ini mantep ini. Ternyata ceritanya banyak. Cuma sayang aja gua nggak bisa ngikut pada waktu itu. Oke, daripada lu pada penasaran nih, kita dengerin langsung. Monggo, silakan cerita. Dari mana ya? Dari awal aja ya. Dari awal aja deh. Yeah. Dari awal mungkin kan si Owing udah itu, tapi pendakian ini emang gue rencana itu emang kayak buat fun aja, dan itu juga dadakan ya. Iya banget. Dadakan emang mau bulan puasa kan, bilang yuk penutupan bulan puasa kita naik yuk, ayo gue bilang. Ya udah ayo gue bilang. Terus gue tanya temen gue si Owing, Udit sama lu kan, ayo mas jalan yuk, ayo deh gue bilang, katanya dulu kan gitu ya, ayo deh. Gue ajak teman gue lagi nih dua pemula juga kan. Ya udah jalan santai aja sampai gue bikin grup pendaki santai. Gue bikin pendaki santai Terlambat tinggal. Nanti kesakit lambat tinggal. Udah habis itu emang dari awal kita janjian habis Isa ya, start dari rumah gue. Tiba-tiba lu kan ngabarin nggak bisa. Ya udahlah, temen gue juga habis dapat project tuh ngabarin, bang gue ikut bang. Ya udah dah, gantiin Mas Rio nih. Ya udah ayo jalan. Tuh hujan mas, dari rumah gue udah hujan gede, hujan berhenti sebentar. Karena mereka kan pada bawa motor kan, sampai rumah gue udah pada basah tuh. Di situ udah sinyal lah ibarat kan, wah nggak boleh naik nih, Udah kasih pergi. iya nyokap gue juga, hujan begini kok naik, apa mungkin besok cerah nih. Setelah gue naik mobil jalan sampai rumah temen gue singgah di tempat temen gue tuh di Ciburial. Gue singgah di situ, terus gue malam yang ngurusin Maksi sama teman gue yang si Oki itu, gue ngurusin Maksi ke Cibodas. Gue nyampe situ lagi, sampai tempat teman gue lagi tuh jam 4 pagi tuh hujan deras banget, sampai ya elah jangan sampai besok hujan kek. Kasihan teman-teman gue nih yang baru pada daki kan, tak kapok lagi kan. Oh ya udah, gue berdoa itu buat habis itu tidur, bangun pagi lah langsung gue start ke base camp Putri. Di base camp Putri pun gue pas gue biasa udah lewat base camp itu udah beberapa kali lah, gue nyasar mas. Ya ampun. nyasar gue, kok lewatnya sini ya kan, paling gue udah sering lah lewat situ kan, kok lewat sini. Udah ikutin jalan aja, gue nanya-nanya, akhirnya ketemu juga lah. Ketemu di situ. Pas sampai situ gua bongkar lagi nih tas, gua bongkar, ternyata gua nggak bawa kompor sama nesting. Nesting gua nggak bawa satu,
nesting nggak bawa, ya udah gue akhirnya gue nyewa di situ, nyewa, udah tuh mau berangkat sampai air aja pun gue Nggak bawa. lupa. Ya Allah. Lupa tuh bodohnya gue, kenapa kok bisa sampai begini ya kan, tumben-tumbenan nih. Ya udah deh, ya udah beli air lu, sampai beli air lu mahal kan di sana udah. Ya udah beli air, gue cuma bawa 4 botol tuh gitu. Ya cukup nggak cukup, insya Allah cukup lah, gue bilang. Biasanya sih gue bawa seliter juga cukup, kalau buat gue berdua cukup kan suka. Karena gue juga nggak tahu nih pendaki baru kan, teman-teman gue. Ya mudah-mudahan cukup, kalau nggak cukup ya kita beli lagi di atas. Ya udah jalan. Itu yang paling berat sih emang beban gue paling berat tuh. Itu gue bawa, gue jadi berangkat berlima, Keril bawa 3, Depek bawa 2. Karena pendaki baru kan, ya udah biar ganti-gantian. Nah teman gue si Oki ini, bang ini gue bawa aja dah Keril lu, sekalian gue mau nyoba nih kekuatan tubuh gue. Oh ya udah, gue bilang lu bawa deh. Tapi kan lo nggak kuat, lu ngomong ya. lu ngomong, pokoknya lu jangan gengsi, pokoknya kalau nggak kuat lu ngomong pokoknya. Gue ada tandeman, gue ada, gue bilang lu bisa gue pakai Keril gue. Ya udah jalan bawa Keril gue tuh, Keril mereka gue jalan duluan tuh, gue bawa DP kok enak banget mas. Gue paling enak tuh bawa, Ngacir gue bawa lagi stick doang, bawa kali itu tuh gue. Udah gue jalan nyampe lah di pos 1 nih gue sama temen gue si Ardi. Gue nyampe pos 1, gue nunggu ada 15 menit kok nggak nyampe ya kan. Nah gue turun lagi nih, gue turun nggak ketemu, wah jauh nih. Udah gue tungguin, ternyata nongol juga, balik lagi tuh ke atas. Mungkin mereka capek, udah gue siapin kopi lah. Gue inisiatif gue masakin air buat ngopi lah. Kan karena di situ kan gue kurang tidur, terus nggak makan juga pas Nggak naik. sarapan. Ya nggak sarapan sama sekali. Udah dah gue bukain nesting, gue masak di situ di pos 1 buat sekedar sarapan aja sih. Nggak lama, mereka 30 menit nyampe ke atas. Ternyata temen gue si Oki udah nggak pakai Keril gue. Keril gue kemana Ki? Sama si Udit nih sama dia. Iya. Soalnya emang pas di jalannya itu mas, bener-bener emang udah kayak orang letih banget tuh anak. Gua tanyain, gimana? Aman gak? Gue bilang, aman kata dia. Akhirnya gua coba biarin jalan dulu, jalan. Akhirnya ngomong dia, kok berat banget ya? Ini bawaannya apaan ya? Gue bercanda, batu kali gue bilang. Diisi batu kali ya mas Tem, gue bilang. Kok beratnya parah amat ya kata dia. Akhirnya di sini lah gue yang bawa. Gue jalan sampai pengen ke Mas Tem juga itu pos 1. Itu bener-bener parah itu emang mas. Gue baru ngerasain bawa Keril seberat itu. Ya ampun. Cuman dalamannya padahal ya Biasa. baju biasa doang mas ya. packingan Baju gua sih biasa. pribadi Kayak doang, nggak ada yang logistik pun bisa tasnya. Nah di situ gue udah ada sesuatu mas. Gue pas Udit nyampe di gerbang pos 1 itu kan ada gerbang gitu. Itu beratnya ya ada yang ikut di belakangnya Udit. Tapi gue nggak di tas ada yang kayak apa sih ya, kayak manusia, bilang manusia tapi tinggi gede. Di situ kan langsung gue oper kali, udah Dit gue yang bawa, gue bilang. Apa sampai pos 1, lu mana? Udah nih minum kan. Gue udah siapin kopi kan, udah minum. Pas mau naik lagi, udah gue yang bawa, gue bilang. Dia pas bawa, emang tuh berat mas. Tapi gue bilang, tolong jangan ikutin gue bilang. Gue nggak ada niat apa-apa di sini. Gue mau nikmatin aja, alam. Gue bawa aman mas. Lu bawa dari pos 1? Pos 1, pos 2, pos 3. Sampai pos 3 Oh, ya. sampai pos 3? Ke pos 3. Karena kepala gue udah puyeng banget kan, belum makan, belum makan, sarapan iya. banget kan. Itu gue bawa aman. Pos 1 ini gue bawa. Sampai pos 3, udahlah gue buka. Pindah lagi kan, buka nesting lagi. Gue makan siang, ada cemilan apa udah gue masak aja di situ dah buat karbohidrat gue kan. Gue bilang, Dit, lu bawa tas gue lagi ya. Kata Dit, ya udah gue bawa logistik lagi. Udah gue ngacir tuh mas. Ngacir lagi. Iya. Tapi kalau gue nggak tetep nih, gue nggak tinggalin asal ketemu ya gue jalan ketemu. Gue bilang kan mereka parah nih, kasihan nih pendaki temen gue si Owing, si Oki kan. Jangan lewat sini ya, banding nggak lewat jalur lama, gue bilang gitu, jalur lama. Tapi parah nggak, biasa parah nih jalur lama. Enggak, enak jalannya, gue bilang. Enggak separah ini, gue bilang. Kita jalan jalur lama, sepi lagi, enak, nggak rame. Oh ya udah.
Gue jalur lama. Gue ketemu lu pas di sebelum Lawang Seketeng Iya. tuh. Gue ketemu dia. Itu ngikut lagi mas. Ada lagi. Ada lagi. Itu ngikutin lagi. Sampai gue liat muka dia, kok pucet banget kan? Parah coy itu. Wah pucet mas mukanya. Ini tapi gua kalau gua bawa tuh itu aman, nggak kenapa-napa. Itu aman. Itu yang lu lihat apa mas? Begitu. Iya, Gua sama soalnya yang- bawa keril. Sama yang kayak itu yang di pos 1 itu, orang tinggi gede. Itu di situ. Duduk kayak gitu. Beratnya minta ampun itu. Kalah bawa karung itu semua. Itu yang bawa carrier semuanya udah nyobain. Nyobain. Nyobain semua mas. Nyobain. Dan Itu semua pada bilang nyerah. berat. Iya, Berat. soalnya emang karena gue juga maksain nggak bisa bener-bener. Makanya itu keril pindah mulu orang mulu Pindah karena terus. emang gak ada yang kuat. Beratnya Sampai minta terakhir ampun. tuh gua yang bawa. Lu bawa aman. Aman nggak ada Wah, apa-apa. kacau carrier lu. Heran Aman gue itu. juga itu. Nah pas sampai pos 4 sampai situ gue karena jalan duluan kan, gue bawa depek, gue tahu dia ada yang gitu, tapi gue mau bawa tuh udah kamu jalan Oh, udah gue jalan, tapi gue tetap kalau selalu nggak kelihatan lu gue tungguin, tapi ini lama mas, Jauh banget mas, jarak gue ke dia tuh jauh banget. jauh, kok nggak nyampe sampai gue makan gorengan bapak biji kan di situ tuh. Iya di pos 4 tuh gue udah minum teh, udah habis, nggak nyampe Itu yang nih. gue rasain mas ya, itu buat selangkah aja bener-bener harus ngeluarin power parah itu gue. Buat selangkah aja. Makanya gue selangkah berhenti. Makanya jauh banget itu gue, iya. Ngatur napas dulu segala macam, beratnya minta ampun. Ini gue udah pada sakit. Nah, terus pas sampai Lawang Seket pos 4 itu nyampe lah kita ngopi lagi ya. Kita jajan itu karena gue malas ngeluarin nesting kan, lu jajan aja deh. Bentar lagi kau surkan gue bilang gitu kan. Itu udah nggak ada. Udah nggak ada Makhluknya. Nah, si Oing nih, Wing, lu kan baru pertama kali naik gunung, lu cobain nih. Coba ini. Bawa carrier? Iya, bawa carrier gua. Biar tahu sensasinya. Biar tahu sensasinya. Jadi besok-besok kalau lu bisa sama pendaki lain, lu bisa mandiri, bisa bawa carrier sendiri. Ya udah mas, siap mas. Deket kok, gua bilang gitu kan. Ya biasa basi-basian pendaki gitu. Deket nggak nyampe. Udah tuh, Oing bawa. Tuk. Awal enteng. Bisa Wing, aman mas. Oke siap. Jalan ya gas ya, ayo gas. Gua jalan 5 meter ya. Iya. 5 meter, Oing berhenti nih. Oing mana? Ada di belakang. Tungguin dah. Udah gua tungguin tuh. Loh. Ada lagi tuh Sosok yang sosok yang gandolin itu iya. Ada lagi. Si Oing langsung bilang, "Mas, gua nggak sanggup nih kali." Gua Ya kata lu dia. naik sebentar deh. Kita gue yang bawa. Gua bilang gitu. Itu masih jauh, Mas. Baru jarak berapa meter sih dari pos itu kan. Kan naik landai itu turun baru udah trek tuh ke atas. Dari situ udah lu naik ke atas nih, terus ini gue yang bawa. Udah gue bismillah gue bawa. Pek. Aman. Biasa gue bawa. Udah gue bilang gue jalan duluan ya, gue bilang gitu, udah nggak ada beban kan, udah gue jalan duluan, atau gue tungguin disuruh kan nih, udah gue jalan duluan tuh sama si Oki tuh berdua, udah aman mas sampai situ, sampai pintu surkan udah aman, udah gue jalan, itu pendakian emang sepi ya, dibilang Sepi dibilang banget. sepi sih sepi, beberapa orang doang, udah gue nyari sampai surkan tuh menjelang maghrib, gue bilang ya kan pada foto-foto tuh pas sampai surkan, yuk jalan yuk, gue bilang kita jangan sampai di tengah-tengah surkan kita kena maghrib nih, gue bilang ya udah ayo bang, ya udah Tambah juga emang anginnya parah banget, Anginnya kan, parah kenceng emang. banget. mending foto-foto di sana aja, gue bilang soalnya udah mau maghrib nggak bagus nih jalan maghrib nih, karena di rumah kan juga begitu mas, Iya. maghrib kan nggak boleh keluar ya kan, Pantangan, nggak boleh pantangan. jalan ya kan, udah kita jalan yuk, udah jalan sampai dekat mata air itu, gue nyari tempat, adalah lahan kosong, wah ini oke nih buat tempat nih buat tenda kan, udah di tenda, nggak lama ada orang lagi datang pada di tenda, terus Wing, gue bilang Wing ambil air nih, gue bilang gimana mas, lu turun aja ke bawah, lu turun ke bawah ada mata air, gue bilang dekat bendera di situ. Oh ya udah, dia keluar, gue masang tenda kan, habis itu makan, udah habis selesai makan yang apa yang diceritain sama Wing
yang jam 9 kita udah pada tidur kan karena capek kan, belum makan juga, terus habis makan ya ngantuk mata kan. Auto. Udah auto, biasa kita ngopi ngerokok kan, ngobrol, udah tidur aja deh gue bilang. Istirahat. Iya istirahat dah. Nah itu gue sebelum kejadian Owing itu gue jam 12-an gue keluar itu mau buang air kecil. Ya itu masih banyak orang mas, masih pada ngobrol, ada yang baru sampai. Gue keluar, gue kencing di situ, gue masuk lagi, nggak lamanya gue dengar teriakannya si Udit, kram kakinya kan, Tarik gua. aduh, terus nggak lama si Owing ngomong, Mas Tem, gue pikir tuh si Udit kenapa-napa. Kalau kenapa-napa pasti dia ke tenda gue nih. Udah gue diemin, ternyata si Owing Ada cerita lain. ada cerita itu yang cerita sebelumnya kan. Nah ya udahlah, gue bilang udah lah nggak apa-apa nih, gue bilang. Terus nggak lama gue keluar tuh pas Owing habis kejadian itu kan, gue keluar karena kedinginan, terus si Oki juga kedinginan kan. Ki lu ngapa Ki? Gue dingin banget nih. Ya udah gue nyalain kompor dalam tenda dah biar hangat. Udah abis itu dia tidur pulas tuh, tidur lagi. Nggak lama gue keluar jam 3 loh. Jam 3 gue keluar jalan tuh mau ke arah alun-alun ke Sungai Kencana, keluar dari hutan itu gue mau buang air kecil lagi kan, kencing, pas itu gue balik Udit keluar mau kencing juga lu ya. Iya. Mau kencing, habis mana mas Rem? Habis kencing. Ya udah ayo gue tungguin, gue bilang. Udah gue tungguin. Terus kita mau balik, di situ gue dengar suara kayak ada satu tenda teriak. Waduh. Jadi mata air kali kecil itu buat ngambil air, dia buka tenda di situ. Dekat situ. Gue turun ke bawah, bener ada yang teriak. Titit tolongin ya, Paranin. kirain kenapa lagi. Samperin. Udah, yuk. Gua berdua sama Mas Tem tuh gua samperin. Lalu gue ambil itu dulu dah, headlamp lah gue bilang gitu, karena gue nggak bawa headlamp. Dulu gue turun, gue ke tenda lagi, gue baru ngambil itu ke tenda itu. Bener, teriak. Itu ada cewek 2 sama cowok 1 satu tenda. Satu tenda aja doang. Bang, tolong bang. Mungkin gue samarin namanya ya, namanya gue nggak sebutin. Kenapa? Gak tahu nih teman gue nih begini, ngaung gitu ya. Suaranya kayak bukan suara orang gitu yang gua Iya, dengar. jadi matanya itu apa ya mas? Melek putih semua. Hitamnya nggak ada. Wah, teriak. Gue bilang, wah, udah makan belum nih anak? Kalau gue secara istis ya, istis gue nggak bisa gue nyembuhin, tapi kalau secara hipotermia bisa gue. Wah ini bukan hipo nih, gue bilang, karena udah matanya udah hilang, terus ngomongnya udah ya hampir sama kayak hipo, tapi itu nggak hipo. Gue tanya, lagi PMS nggak? Iya bang, PMS. Oh ya udah, gue tanya nih, lu maunya apa? Wah gitu. Ngomong terus. Habis itu suara gantian tuh, kayak suara cewek ketawa. Gitu kan. Wah, gue makin panik nih. Yang dari satu tenda juga panik nih, cowok juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Masalah temennya juga yang satu keluar tenda kayak orang takutan. Mas Tem gimana nih, gue bilang. Gue nggak tahu sama sekali. Soalnya pengen gue ajak ngobrol juga pun ya nggak ada jawaban, ngaung-ngaung gitu doang, sama cekikikan, nggak bisa diajak bicara. Dan akhirnya gue ajak pelan-pelan, udah kasihan nih yang ada di dalam badan ini gitu. Mending lu keluar, kalau dia ada salah ya tolong maafin. Kalau dia lagi head ini kan emang nggak disengaja kan. Nggak disengaja, dan gue nanya sama temennya emang pas lagi sampai pas berangkat sih dia nggak masih aman, belum dapet. Pas di Surken, dapat udah di daerah Surken baru dapat tuh dia. Terus katanya juga emang makannya juga kurang, nyampe langsung tidur, terus diajak makan cuma sedikit doang kata dia. Oh, gue bilang ya udah deh, udah gue ajak ngobrol tuh yang ini, udah jangan kasihan nih, jangan ganggu lagi, gue bilang jangan gini lah ya, gue bilang kasihan. Nggak lama
itu hilang mas. Oh, kembali normal. Normal Kembali lagi. normal. Kan tuh kita di dalam tenda tuh ya, ada 5 orang kan dalam tenda. Gua keluar tenda, itu yang cewek itu di atas tenda mas. Hah? Di atas tenda. Yang masuk ke itu Nggak tahu deh, karena gua nggak bisa ngeliat yang di dalam tubuhnya dia. Pas gua keluar tenda mau balik kan udah aman nih, gua bilang gua balik ke tenda ya. Kalau misalkan lo ada apa-apa, gua ada tenda yang sebelah sana yang warna biru, gua bilang. Pokoknya lu masuk hutan ada tenda warna biru, tenda gue itu, gua bilang sama cowoknya gitu kan. Oh iya bang, makasih banyak. Pas gua keluar tenda itu ada, tapi ngebelakangin gua putih panjang sepaha lah. Wah dia udah jangan ganggu dia, gua bilang. Kalau dia punya salah ya tolong dimaafin. Terus nggak lama dia terbang mas. ya Allah. Terbang ya, gua langsung ayo cabut yuk, gua bilang. Udah gua aman tuh habis itu tuh. Nah kita baru berapa langkah sih, baru mau naik ini kan di bawah itu ya, kita mau naik gitu teriak lagi mas. Ya Masuk lagi. ampun. Lagi tapi bukan yang cewek itu. Beda lagi. Beda lagi. Random banget. Nah gue lari lagi kan, kasihan kan. Pas gue sampai itu, aduh ini siapa lagi sih, gue bilang. Udah deh, gue bilang jangan kalau dia ini anak punya salah, tolong jangan kayak begini. Tolong jangan kayak gini. Udah ya. Emang ini anak emang nggak salah, kecuali dia buang bekas haidnya di jalanan atau sembarangan gitu ya salah ya. Kalau ini kan enggak, emang disimpan sama dia karena kotor kali ya. Gua ajak komunikasi itu, terus dia bilang apa dit, turun kata dia. Oh, disuruh balik. Ya, Minta turun. Ya. turun. Cuma kan nggak mungkin keadaannya Kan nggak kayak mungkin begitu. keadaannya begitu. Gua bilang oke, gua bilang ya kamu pergi, ini abis Biarin ini istirahat dulu, menjelang matahari terbit baru turun. turun. Hilang sendiri mas. Hilang. Hilang normal. Langsung gua pesen sama cowoknya ini Temennya kan, aja. mas tolong ya nanti abis matahari terbit, abis subuh lah 5:30 mas packing. Kalau nggak kuat packing kita packingin, saya ada di atas nih. Kalau mau ikut bareng saya, kita di tenda saya. Kayak saya di tenda mas aja deh. Ya udah, ayo tenda saya, gue bilang. Kita ajak tuh dia. Kayak pas udah mau itu ya, apa, matahari udah agak terang lah. Udah pagi lah itu. Langsung lah gue bangunin kan, mas lebih baik turun sekarang. Gua bilang, ayo saya bantu packing. Ya terus nggak lama Owing bangun kan tuh, Wing ngambil air Wing, itu siapa mas? Ada cuma ntar gue ceritain pas turun gua gitu kan. Ya udah turun tuh ya, alhamdulillah sih gua juga nggak ada kontaknya dia ya. Sampai gua bawa, gua tanya emang udah nggak ada masalah. Oh, aman. Pas sampai gua turun. Nah pas gua turun itu ada habis summit ya. Iya. Pas kejadian tuh gua lewat jalur lama, itu jalur berubah mas. Maksudnya berubah? Jalur naik ke gua sama turun gua tuh beda. Beda. Nggak Ya. sama gitu. Nggak sama, beda. Dan yang bawa keril gua itu kenal lagi, Ya si Oki. Oh. Itu sempat gua tawarin karena gua nggak boleh jalan duluan. Itu gua tawarin si Oki, gua bilang, Ki, sini keril gua bawa. Enggak, gua masih kuat. Oh ya udah, gua bilang. Yakin lo masih kuat? Iya masih kuat. Nah itu yang di belakangnya dia tuh duluan. Oh, ngusir lu gitu. Ngusir gua. Oh ya udah, gua duluan. Nah gua turun tuh, itu gua di antara pos 3 ke pos 2 yang tuh jalur berubah. Gua kan di belakang dia tuh mas ya. Gua ngelihat dia jalan pun kayak apa ya? Kalau orang bawa keril biasa kan kaki tegak dong, maksudnya jalan tuh tegak. Dia kayak orang udah ngebongkok, kayak yang bener-bener udah di orang ditekan gitu. Gimana sih? Ya, bro, gue bilang, ngapa lu? Gue bilang, kagak, udah nggak apa-apa. Yakin lu? Gue bilang, iya udah terusin aja. Kalau Jalannya secara begitu, fisik Mas. dia kuat mas. Kuat, badan sterak banget dia pak. Badannya. Makanya pas itu gua tawarin, sini tasnya gua bawa. Ah masih aman gua, yakin. Ya udah. Pokoknya kalau lu bilang capek, gue yang bawa. Iya ngomong. Yakin ya udah.
Gue tuh jalan ya gua, dengan senang hati gue kan, nggak bawa apa-apa gue. Acil. Itu berarti kira berangkat dan balik berat. 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 Tapi pas gue bawa carry lagi tuh setelah pos 1 Pos 1. Oh, udah mau turun. itu si Oki udah Udah nyerah, udah udah nyerah. bener yang udah "Lu nyerah. bawa dah nih, gue udah gak kuat. Iya, minta tolong nih sama Minta gue kata tolong. dia. Gue minta tolong dah, lu mau bawa. Lu Bawa kenapa ada nggak tolong ngomong nih, dari kata dia. tadi kan di atas kan udah gue tawarin. Hmm. Enggak, tadi gue masih kuat hari ini di sekarang gue udah gak kuat. Ya udah gue bawa tuh. Lu tahu gak mas bekasnya yang keril itu dia bener-bener yang Iya, jeplak. ininya. Buset, Jeplak. Mas. Nyeplak di sini. Nyeplak. parah. Nyeplak banget tuh di. Tuh pundak gua udah gak kuat nih kata dia nih. Udah parah banget gua kata dia. Oh, kata dia, udah gue bilang gue pakein koyo aja, pakein koyo, gue bilang biar enakan. Kayak udah tuh dipakein koyo sama dia. Emang bener-bener tuh, gue pun ngerasa mas, maksudnya pundak gue tuh sakitnya minta ampun. Itu Yang gua aneh itu carry doang. gue isiin air 5 liter. Hmm. Pernah gue bawa air 5 liter. Terus logistik gue, logistik yang lain itu gue nggak Mas sampai parah begitu. itu. Iya. Nggak seberat itu. Enggak. Packingan gue biasa. Kayak 70 liter. Biasa packingan gue enggak terlalu berat banget tuh, enggak. Orang anak-anak sempet curiga. Bongkar nih, bongkar. Dia kan suka emang iseng juga anaknya. Bongkarnya nih keril ini ada apa sih dalamnya sampai berat kayak gini. Dibongkar pun baju doang, Mas. baju doang. Baju doang. Baju tenda. Udah. Terus Baju kalau kena air basah wajar, berat. Ini mah ini kering. pertanyaan buat gua. Itu makhluk yang gendong carrier itu dapetnya di mana tuh? Datangnya dari mana itu? Kalau feeling gue sih di pos pangkalan ojek ya, Iya. Itu Feeling yang gua udah ngerasa di situ. beratnya di situ sih. di situ. Karena kan dari situ aja gue udah nerobos jalan kan. Gue Oh, udah lu lewat jalur yang beda. jalur Iya. ya. Gue bilang gue kasihan nih sama anak-anak. Hmm. Lewat jalur terobosan ya, tapi sepi nggak apa-apa. Hmm. Tapi lu paham bang, insya Allah gue bisa. Insya Allah gue apal jalurnya. Gue jalan lewat situ, udah gue ambil kanan terus kan. Atau udah nyampe. Dengan yang rombongan yang duluan jalan lebih gue itu kesusul ya kan. Salib ya. Salib mana emang jalurnya enak. Asal berani aja sih kalau gue. Nah pas jalan turun itu gue nggak nemuin kayak warung. Ya. Oh. Sama Pas sekali. naik tuh gue nggak ketemu warung kayak gitu mas. Gue ketemu warung tuh pertengahan pos 3, terus di pos 3, terus pertengahan 3 ke 4 sama pos Ada, 4. iya. Nah ini setiap gue ngasok pasti ketemu warung. Sampai gue melihat kelihatan kayaknya gak lewat jalur sini dah. Kayaknya nggak Iya, ada gue deh yang juga, begini gue deh. bilang gitu kan. Apa tadi kita lewat jalur ini jalurnya benar, gue bilang. Masa sih? Iya, yaudah yuk. Itu udah mau setengah 5 ya. Setengah 5 tuh gue di pos 3 lewat turun. Gue nggak mau kena maghrib di pos 1. Di pos 1. Karena gue pernah kejadian juga di situ kan, teman gue di pos 1 itu. Gue bilang, tolong jangan di pos 1, kita jangan sampai maghrib. Makanya setiap ada yang anak-anak pada kecapean, Mas Tem selalu ngomong, Langsung gua. ayo, Langsung udah jam segini, ayo Jam langsung segini. aja, langsung Itu aja. Ngejar yang ngejar. Iya, Iya. itu gue lewat jalur terobos terus mas, lewat jalur lama terus gue sampai ke tembus pos pangkalan ojek ya. Iya. Terus itu gue dari pos 1 gue mengambil kiri terus kan, lama-lama nembus itu ke pos 1. Gue bilang ayolah, sempat di pos 1 kan, gue temu porter juga kan. Sampai porter bilang apa tuh yang nyampe nama lu Kata dia sih, yang lagi ngerokok. Iya, jangan, si porter itu ngomong sih, jangan lama-lama kata dia di Nah. sini. Iya pak, gue bilang bentar, narik napas dulu, gue bilang. Tuh pokoknya ayo, jangan lama-lama yuk, cepet, bergegas kata itu porter. Gue bilang ada apaan ini nih. Si Oki juga mukanya gue lihat, Pucat. gue gak itu tega. itu gue tawarin lagi mas, Iya. udah sini kayak lu yang bawa. Udah gue kuat kata dia. Ya udah kata dia kuat kan, ya udah gue jalan duluan. Gue susul lah tuh porter. Udah gue susul. Teman sampean ada, itu di atas gue bilang gitu kan. Tungguin. Iya nih saya tungguin gue bilang gitu kan. Karena emang gue udah gelap tuh. Yang namanya di gunung kan jam itu gue sampai pangkalan ojek itu 5:30. Udah Udah gelap pokoknya. udah ngeluarin senter segala Udah headlamp udah siap-siap pada dah, keluar udah gelap semua. kan. Udahlah habis itu terus jalan, udah sampai kumpul semua di pangkalan ojek itu. Gue jalan ke adalah habis
turunan tuh pos camp Musola ya, Iya. camp Musola. Oki di situ baru pok kayak Tas dilempar sama dia. Terus Ber- dilempar. Iya, bener-bener yang udah udah payah bener. tolong dah kata dia. Udah bawa dah, gue udah nggak sanggup nih kata dia. Buset, gue bilang. Gue liat sama Mas Tem. Karena gue juga gak mau bawa tuh keril Mas. Berat banget Mas, sumpah. Gue juga udah sakit Iya, banget. kalau gue ya udah Pundak ini gue gua. bawa, gue bilang gue bawa, gue turun nggak lama si Oi juga kecengklak kayak kan Iya. kakinya. Ngesot mulu ngesot. Itu keril Mas. Kalau gue ngeliat dia gendong biasa aja. Cuman kalau kayak si Oki atau gue, taruhlah gue yang ngangkat tuh keril, gue pasti minta bantuan orang mulu. Nggak bisa gue ngangkat sendiri Mas. Jadi nggak kuat. Tolong dong angkatin. Baru ditolongin, baru bisa gue. Ibaratnya tuh dalam pendakian 5 orang itu paling kecil badannya gue mas. Iya badannya gue paling kecil. Gue juga kali. Parah itu. Kecil. Sisanya sterak semua. Sumpah. Saya isi semua badannya. Kalau dibilang nggak kuat, bohong. Si Oki pun itu kan dia ibaratnya kerjaannya juga kan kerjaan security Iya. Mas ya. Ibaratnya udah terbiasa tatar-tataran yang kayak begitu Sampai lah. dia bilang gue mendingan pendidikan security dah daripada bawa di keril katanya. Ya ampun. Bawa Daypex serasa surga bener. Tapi akhirnya lu cerita kalau misalnya ada ngelayutin itu Gue cerita di tempat teman gue itu baru Dia cerita. cerita pas udah turun, udah di tempat Udah tempat temen Oh, yang Mas base camp Tem, itu, dia Ciburial itu. Ciburial. Baru- Terus Oing juga cerita juga kan. Oh. baru pada kaget tuh bocah. pada kaget. Si Oki spontan, anjir berarti gue gotong orang dong kata dia. Pantes berat kata dia. "Ya, emang lu doang, gue bilang kan pada Tapi seletuk-seletukan tuh. emang ini sih, Dit. Gue bawa orang ke Gede. Yang pertama kali, awal pertama ke Gede itu pasti ketemu aja. Ada aja. ada kan? aja. Enggak cewek, enggak cowok, pasti pernah ditampakin. Insiden. Jadi gue beberapa kali bawa orang ke Gede, ya begitu. Pasti ada aja ketemu. Entah ada yang kesurupan ya. Nah, makanya itu yang gue hindarin tuh pos 1, pos 3, sama pos 4. Itu gue hindarin banget tuh. Jangan sampai kena maghrib di situ. Karena beberapa kali gue kejadian, gue maghrib mulu mas di Insiden situ. mulu, iya. Maghrib mulu. Selalu ada aja. Selalu ada. Itu pendaki yang pertama kali ke Gede. Itu gua tuh Perkenalan kali ya. kenalan Mungkin. mungkin. Padahal dari awal kan ya gua kasih wejangan lah. Pokoknya lu nggak usah egois di sini. Apapun kita sama-sama. Ya balik ya kita rame-rame lagi. Tujuan utama kan kita balik lagi ke rumah. Puncak bukan segalanya gua bilang. Iya. Sampai rumah kita baru itu. Tapi endingnya nih yang kemarin berangkat pada mau naik lagi ceritanya. Oh iya dong. Iya dong. Harus. Ternyata sih ke Babu Iya. mas. Oh, kemarin baru. Rencana merbabu. Tapi asal kuat-kuat aja ya kalau ngomong. Pada capek minta foto mas. Sempat ada celetukan, tuh Kedel jadi bawa lagi ya. Jual aja jual. Sembarangan tuh kemana-mana itu gua kata. Insya Allah lah kalau ada waktu Jadi rezeki. boleh dibilang nih misteri carrier ya. Parah. Mr. Kahil bisa. Gue sempet marah kan sama dia, lu ngapa nggak ngomong, bisik-bisik kayak gue bilang gitu ya. Baru ngomong udah dibawa. Wah, anjir, gua bilang. Yang dilihat emang sosok kayak apa ya? Dibilang apa sih, genderuwo kali mas ya? Ya kedua kan gede ya. Heeh. Kalau ini enggak ini gede tinggi ya. 3 meteran lah. Enggak gua gede banget. Kayak ke gua yang lihat di Gede lewat jalur Cibodas. Tuh emang gede banget itu. Oh, lu pernah ngeliat juga? Pernah. Itu kakinya doang, Mas. Ya ampun. Ngeliat sebelah doang itu gua. Coba. Kalau lu dari Cibodas ada Telaga Warna. Ini kan pos depan sedikit ada pohon gede. Itu feeling gua tuh pohon. Ternyata itu berbulu, Mas. Kaki. Yo. Tapi nantilah kita ceritain. Boleh. Berikutnya. Nih sahabat Misteri, ini ternyata cerita dari sisi lain. Si Owing udah cerita yang tentang ketemu dengan penunggu surga. Nih yang ini misteri carrier yang berat. Gua nggak nyangka ternyata udah ada yang gandulin itu. Pesan terakhir buat Kalau kawan-kawan. dari gua sih benerin manajemen pendakian. Jangan ninggalin Dibuat rombongan. list lah ya. Dibuat list apa aja, jangan kayak gua ada yang aja ketinggalan ya kan, karena emang dadakan juga kan. Terus ya kita rombongan saling support lah satu sama lain. Kalau ada yang capek ya jangan egois, Jangan gengsi. jangan gengsi minta tolong. Kita berangkat bareng ya turun bareng.
Kalau gue sih begitu, terus buang sampah juga karena kemarin juga sampah juga banyak Banyak kan. banget ya. Kita juga bawa sampah juga udah maksimal lah. Sampai sampah-sampah pendaki banyak ditinggal, sampai yang terakhir tuh yang disuruhkan tuh apa komunitas apa lah tuh ya kan, Bawa spanduk. bawa spanduk, ternyata sampai ditinggal Sampai dong. ditinggal. Gue bilang, Nggak benar tuh, nggak bagus. Gue bilang ya jadi begini, gue bilang kan gitu kan. Gue juga baru keluar tenda, waduh sampai kok ditinggal, padahal dia bawa nama komunitas dia loh. Sayang gitu kan, lu pecinta alam tapi kok alam lu kok dirusak. Jangan meninggalkan jejak. iya. Sama satu lagi sih Mas, kalau boleh masukan, HT kalau bisa sih kayak di Jawa Tengah, Jawa Barat masih kurang banget. Minimal harusnya Iya, biasanya per kelompok dikasih 1 HT buat kontekan sama buat pihak komunikasi base camp, ke base iya. camp. Soalnya kan yang udah rata-rata entah ada yang kesurupan Hipo. atau hipo kan Hipo sih kalau repot juga iya kalau Anginnya kita nggak ada alat kencang. komunikasinya. Kalau bisa sih ya harus ada HT lah atau minimal. enggak ada ranger lah, Iya. setiap pos. Per pos, ya, iya. kayak disuruhkan misalkan tuh ada ranger, jadi kita gampang hubunginnya. Jadi Jadi kalau dia bisa ngontak mantau juga, ke iya. bawah. Kasihan yang lagi butuh pertolongan tapi telat ada. gitu kan, mengakhirnya kenapa-napa, kita kan nggak pengen kan. Iya. Kalau kita bisa handle sendiri oke lah. Kalau misalkan bangsa kayak Hipo masih bisa kita handle, tapi kalau udah masalah bisnis, Bisnis. gue juga nggak paham. Tangan. Kita ya paling kita ajak ngobrol aja udah kayak gitu. Iya betul juga sih, betul. Bisa juga jadi masukan buat kita semua nih. Mungkin kalau misalnya belum ada HT-nya, kita bisa bawa prepare lah. HT-nya samain ituan ya, apa namanya, frekuensinya. Ya, boleh. Ya. Bisa itu. Bisa juga buat masukan semuanya. Nah, ini kira-kira nih rencana kapan mau ke Merbabu? Kapan Mas? Agustus sih asik ya. Sekali ya sih. Cuman kalau tanggalnya sih belum pasti. dipastiin Kalau anak-anak. mau ada yang mau ikut bareng, Boleh. kita kontak. Bisa ketemu di sana atau bisa kontak via DM, boleh. Nanti kita bisa barengan ke sana. Boleh. Setuju? Iya dong. Oke deh. Terima kasih banyak sobat. Saya Ritan bersama Udit. dan Temi Sepgi. Q Mystery, Everyone Has Story.